Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan sesuai janji saya pada video-video saya sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mulai untuk berbagi pengalaman saya tentang trading forex dan mulai akan memberikan edukasi tentang trading forex. Dan apakah yang akan saya berikan pada saat ini? Nantikan sesaat lagi. Oke Sobat Traders, jadi pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu ya, dan beliau adalah salah satu dari Head of Business Development dari salah satu pialang berjangka nomor 1 di Indonesia, yaitu Monex Investinor Futures. Dan nama beliau adalah Pak Willy. Oke, selamat pagi Pak Willy. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mulai memberikan edukasi ya tentang trading forex, terutama untuk bagi para sobat traders yang belum pernah mengenal trading ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan edukasi dari awal sekali buat para pemula yang ingin belajar trading ya, yang belum pernah mengenal trading dan ingin belajar trading. Kita bisa untuk memulai edukasi mulai dari sini. Dan bagaimana edukasi yang akan saya berikan? Nah, nanti Pak Willy yang akan membantu untuk memberikan edukasi tersebut sebagai Head of Business Development. Oke, dan berikut saya akan berbincang-bincang kepada Pak Willy. Oke, Pak Willy. Ya, Pak Alfa. Gimana kabarnya, Pak? Oh, luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Ya. Oke. Jadi, kalau kita berbicara jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awal dari trading forex ya. Oke, mungkin awal-awal dulu saya mau bertanya, kalau kita berbicara trading forex, dari kata trading forex itu, apa itu trading, Pak? Trading itu sebetulnya sama seperti kita berdagang, Pak. Oke, Ya, trading itu berdagang kita mencari selisih jual dan beli. Oke, selisih jual dan beli. Ya. Berarti berdagang untuk mendapatkan keuntungan, Pak ya? Yes. Oke. Kemudian trading forex. Kalau forex sendiri apa itu, Pak? Forex itu singkatan dari foreign exchange, yang Foreign dimana exchange. mata uang yang diperdagangkan secara online, secara global. Secara global ya? Yes. Oke. Dan trading forex ini kalau yang diperdagangkan adalah mata uang, apakah trading forex ini termasuk bisnis real, Pak? Tergantung persepsi masing-masing orang. Ya. Karena kan biasanya kan stigma Ya. masyarakat mengatakan, oh trading forex ini bukan bisnis real karena tidak ada fisiknya. Nah, Betul. menurut pandangan Pak Willy seperti apa? Mungkin kalau kita berada di tahun 1990-an, Iya. ya mungkin benar kita bicara seperti itu. Iya. Sekarang ini era sudah berubah, ya. Betul. Era sudah digital yang Iya. dimana semua bisnis kebanyakan dilakukan secara online. Iya, iya. Jadi kalau ada yang bilang nggak real, ya saya rasa ya pemikirannya masih konvensional. Ya, apalagi sekarang kan sudah ada uang-uang elektronik ya, Pak, Betul, seperti ada OVO, kripto lagi banyak ya, lagi ya, banyak bahkan sekali. yang apa namanya, pulsa pun tidak kelihatan fisiknya, Pak ya. Dari zaman dulu kan pulsa sudah ada tapi kita nggak pernah lihat fisiknya ya. Betul. Ya, oke. Dan menurut Bapak sendiri kalau dari pengalaman di mana saja sih sebenarnya orang bisa melakukan trading forex yang Bapak jelaskan tadi adalah perdagangan mata uang. Oke. Apakah ada toko yang bisa kita tempati untuk trading atau gimana? Nah, enaknya bisnis forex ini ya kita bisa lakukan di mana saja. Oke. Beda zaman dulu lagi nih, saya selalu membandingkan dengan zaman Iya, dulu. iya, Tahun 1990-an mungkin kalau kita mau trading forex, Ya. karena susah internet. Iya. Susah internet, mau kemana? Kalau kita nggak punya, dulu zamannya PDA. Iya, Yang masih bisa kita untuk trading itu PDA. Handphone lain iya. nggak bisa. Iya, ya, iya, iya. PDA, ya kalau kita nggak ada PDA, ya Saya masih terpaksa- dapat, Pak, itu ya, PDA, terpaksa Pak. kita harus ke warnet. Iya, iya, Ke warnet untuk kita bertransaksi. Iya. Tapi zaman sekarang, kita semua punya yang namanya smartphone. Iya. Jadi tidak ada suatu alasan atau suatu kebingungan mau trading di mana, di mana saja. Pada saat kita nyetir, tapi nggak boleh nyetir, nanti bisa bahaya. Pada saat kita lakukan, misalkan kita lagi istirahat, Iya. istirahat jam kerja, ya kan market Iya. forex kan terbagi beberapa market. Iya. Jadi kita bisa masuk di marketnya Amerika, masuk Eropa. Iya. Setelah kita pulang kerja, kita bisa masuk di market Amerika. Iya. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa bertransaksi forex.
Oh iya iya. Kecuali orang tersebut tidak punya smartphone Pak ya. Ya, tapi jarang lah Pak. Iya iya ya. Mungkin apalagi kan smartphone Pak, smartphone kan sekarang sudah sangat murah ya, sangat bisa dijangkau Pak ya. Sangat bisa dijangkau. Nah, kalau untuk trading forex ini apakah bisa kita transaksi di toko atau di mana yang semacam yang memang itu atau gimana Pak? Nah ini nih luar biasa atau kelebihan kita trading forex ya, itu kita tidak perlu menyewa tempat. Iya. Cukup hanya internet saja. Oke. Kalau kita punya handphone bagus tapi kita tidak punya internet, percuma. Tidak punya, ya tidak bisa bertransaksi juga. Iya, ya. iya. Kalau money changer ya harus sewa tempat. Ya, Harus money sewa changer karyawan, ini dalam ya. artinya untuk Tukar tempat jual bertransaksi, beli Pak ya? juga, Oke. jual beli mata uang. Oke. Ya. Money changer kita harus siapkan tempat, harus pikirkan karyawan, Ya. harus maintenance. Jadi cost-nya ya lumayan banyak. Iya, iya. Tapi kalau di trading forex cukup smartphone dan jaringan internet saja sudah cukup. Oh, begitu. Yang penting bukan di hutan, Pak ya. Di hutan akan sulit lagi dapat signal. Iya, iya, iya. Kalau di hutan nggak pakai smartphone, berarti nggak bisa, Pak ya? Bisa, kita jangan transaksi. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, terkadang orang kan menganggap bahwa ini kan ya sama, Pak, yang seperti yang saya katakan bahwa ini banyak yang menganggap bahwa ini bukan bisnis real gitu loh. Karena kan tidak ada fisiknya. Nah, sementara tadi kan Bapak katakan bahwa bisa transaksi di money changer. Dan bagi sebagian orang kan money changer itu kan mempunyai fisik, Pak. Ya. Ada fisiknya. Nah, kira-kira berarti kan kalau Bapak katakan tadi bisa menggunakan aplikasi, bisa juga bertransaksinya di money changer. Di mana money changer itu kan kita menukarkan uang fisik. Yes. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak perbedaan nyata kalau kita melakukan transaksi di money changer dengan menggunakan aplikasi online gitu, Pak. Kira-kira bedanya apa itu, Pak? Perbedaan yang paling nyata sih sebetulnya money changer itu ya. Kesulitannya adalah kita harus menunggu penjual dan pembeli. Menunggu penjual dan pembeli. Ada yang jual, misalkan dolar lah, ada yang jual dolar, ya. Berarti kan kita beli. Iya, iya. Setelah itu kan kita butuh pembeli, Iya. ya, untuk membeli dolar yang kita punya. Iya, iya. Tapi biasanya kalau kita datang kan biasa kan kita langsung ini kan. Ya. Oh, kita mau jual ini langsung biasa di ini kan. Ya, Nah, betul. seperti itu. Betul. Ya jadi ya kalau menurut saya tidak enaknya itu kita harus menunggu penjual dan pembeli. Berapa Iya, banyak iya. sih penjual dan pembeli datang setiap hari di money changer kita? Pertanyaan Iya, itu iya, dulu. iya. Bisa jadi mungkin dolarnya habis, Pak ya, atau gimana. Iya, iya. Bisa jadi orangnya nggak ada yang mau Iya, beli iya, dan iya. jual nggak ada gitu loh, nggak Iya, iya, tersedia iya. gitu loh. Iya, Karena money changer juga banyak sekali, saingannya juga banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau di bisnis forex ini, ya, pembeli dan penjual itu sudah berkumpul di dalam market global. Iya, Jadi iya. tidak perlu kita mencari pembeli dan mencari penjual. Hmm. Yang perlunya adalah kita mencari peluang. Iya, 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 peluang ya. Berarti peluang yang bisa didapatkan ini artinya dari keuntungan yang bisa didapatkan dari trading forex ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Bagaimana caranya orang mendapatkan keuntungan gitu? Trading forex ataupun money changer, kita kembali lagi money changer. Money changer kan misalkan kita money changer kita jual dolar. Ya, Dolar sekarang 15.000. Misalkan kita jualnya 14.000. ya, Ya. Berarti ada selisih 1.000. iya, iya. Ya, ada selisih 1.000 yang dimana pada saat dia jual ke orang yang mau beli ya, itu mungkin 14.900. Iya, iya. Itu kan berarti ada Berarti selisih sudah ada harga. selisih. Nah, kalau di trading forex juga sama. Pada saat kita beli suatu mata uang ya, Iya. dan terjadi selisih, ya Iya. itu adalah sebuah keuntungan juga. Oh, begitu. Dan sangat-sangat liquid kalau trading di forex. Iya, iya, iya. Pada saat kita mau ambil keuntungan kita ya, dalam hitungan detik keuntungan itu bisa kita ambil. Oh, langsung bisa dicairkan ya. Taruh di akun di broker dulu, setelah itu baru dicairkan. Oke. Sangat-sangat liquid. Oke, oke, oke. Berarti dari sini kan artinya kelebihan apa lagi, Pak, kira-kira yang bisa ditawarkan selain dari Bapak katakan tadi, selain sangat liquid, kemudian kalau di aplikasi kita tidak perlu menunggu ini, kira-kira mungkin apakah mungkin dari segi harga mungkin di money changer lebih mahal atau gimana? Pasti spread. Jadi dalam trading forex ataupun kita jual beli di bank ataupun money changer itu ada yang namanya spread. Spread di forex ini relatif kecil dibandingkan money changer atau bank. Iya, iya. Pasti. Spread yang menggunakan aplikasi, Pak ya? Yes. Iya, iya. Jadi forex ini ya pasti lebih costnya lebih kecil lah. Iya, Costnya iya. lebih kecil.
Ya, yang pasti kalau mau trading forex ya harus belajar dulu. Belajar. Jangan yang namanya trading ikut-ikutan, bahaya. Iya, Karena semua iya, bisnis ada risiko, Pak. Ya, Iya, tidak iya. ada bisnis tidak ada risiko. Betul, Tinggal betul, bagaimana kita memanage risiko tersebut. Iya, 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 iya. Ya. Betul. Mana kalau menurut pribadi saya, bukan karena saya di broker, Iya. karena saya udah pengalaman saya terjun di dunia trading ini dari 2007. Iya. Jadi saya udah ada 2007. pengalaman. Berarti sudah 16 tahun, Pak ya? Saya sudah ada pengalaman 16 tahun. Sebelumnya juga saya juga dagang gitu. Iya, iya, iya. Ya menurut saya dari basic saya dagang, ya bisnis ini enak gitu loh. Cost-nya nggak besar, kita bisa lakukan di mana saja. Iya, ya. iya. Paling penting ya adalah serap dulu atau pelajari dulu ilmunya. Iya, iya. Karena banyak orang bertransaksi di pasar forex, mereka tidak mengambil ilmunya dulu, tidak menyerap ilmunya dulu, tapi langsung bertransaksi. Itu yang bahaya. Iya, iya. Makanya banyak terjadi yang namanya orang trading forex banyak yang loss. Ya, Tapi saya rasa semua bisnis begitu, Pak. Kalau tidak dipelajari dulu, kita langsung terjun, betul. kita nggak pernah tahu, ya kita nggak usah bilang trading, Pak. Kita buka tempat makan, kalau kita sendiri nggak tahu masak, yang ada pasti kita dikadalin, Pak, orang, Betul. Pak. Jadi semua usaha bisnis pasti berisiko lah. Iya, iya. Yang pasti ya setiap bisnis yang kita mau jalani ya harus dipelajari dulu, dipahami dulu. Oke, oke, oke. Nah, tadi kalau Bapak berbicara kan dulu kan pernah dagang ya, tapi kan trading kan itu kan berdagang, ya. Artinya mungkin maksud Bapak dagang itu artinya bisnis konvensional, Pak ya? Ya. Bukan. Saya dulu jual elektronik, Pak. Oh, jual elektronik. Ya, bisnis artinya kita katakan bisnis konvensional ya. Mungkin saya rasa mungkin banyak masyarakat di luaran sana yang menganggap bahwa bisnis konvensional adalah bisnis real. Nah, bisnis real artinya bisnis yang memang benar-benar nyata. Padahal sebenarnya kan kalau kita berbicara trading forex kan sekarang kan teknologi sudah maju, Pak ya. Artinya semua sudah bisa dilakukan lewat handphone ya. Bahkan kita juga dari dulu kan menggunakan namanya telepon seluler, pulsa. Pulsa pun kita tidak pernah lihat fisiknya kan, seperti itu, Pak ya. Apalagi kan sekarang sudah ada uang elektronik. Pembayaran pun kita juga sudah menggunakan QR ya. Ke depan juga mungkin kita udah nggak pakai fisik lagi karena lebih mudah gitu loh. Kita pakai fisik takut jatuh, takut dirampok gitu kan, banyak faktor. Betul. Karena elektronik ya kalau handphone hilang ya bisa juga pengaruh. Iya. Oke. Nah, berarti ini menarik kalau misalnya Bapak dagang, artinya bedanya sebenarnya perbedaan nyata antara kita trading forex dengan bisnis konvensional itu gimana, Pak? Perbedaannya adalah kalau konvensional yang pasti saya di toko. Bapak di toko, oke. Ya, ada toko ya saya setiap hari datang menunggu pembeli dan penjual, bahkan memanggil pembeli. Pak datang gitu loh. Karena saingannya banyak. Kita menunggu bola, Pak ya? Ya, saingannya banyak gitu loh. Yang sulit adalah saingan banyak, kiri kanan jual produk yang sama. Iya. Betul. Mau nggak mau kan kita harus buat sesuatu yang menarik. Iya. Kalau di trading forex saingannya nggak ada. Tinggal bagaimana kita mengetahui peluang tersebut, itu aja. Iya. Lebih enak lah, Pak. Saya sejak terjun di dunia forex, saya udah nggak mau buka bisnis konvensional. Karena resikonya lebih besar dibandingkan saya bertransaksi forex. Tapi banyak yang bilang, Pak, bahwa bisnis konvensional itu lebih menguntungkan. Apa benar seperti itu? Sebetulnya ya, saya udah banyak teman-teman juga lah yang buka franchise segala macem. Iya. Mereka rata-rata orang buka franchise apa sih? Ngikutin tren. Iya, betul. Kita beli franchise ya, KFC, kenangan Starbucks, gitu loh. Iya, rame kenangan ya orang beli franchise kenangan. Betul. Begitu dimulai sepi keluar lagi Mixway. Saingannya banyak di mana-mana. Iya, Mixway, Momoyo itu kan saingannya juga, Pak. Banyak di mana-mana. Nanti keluar lagi mie gacoan banyak lagi. Saingannya di mana-mana. Yang tumbang juga banyak. Iya. Cuma kan bisnis konvensional itu untuk long term. Long term, Pak ya. Jangka panjang. Kalau misalkan di 1, 2 bulan, 3 bulan masih nggak menutupi cost ya, kan mau nggak mau kan harus fight sampai 1 tahun. Iya. Injek atau tidak, Pak? Injek, Pak. Injek dana. Iya. Injek dana kan? Belum sewa tempat. Apalagi persyaratan franchise banyak. Harus tempatnya harus sama dengan franchise yang lain, dekorasi sama, furnitur sama. Iya. Jadi untuk renovasi butuh biaya. Sewa tempat butuh biaya. Berarti kalau menurut pribadi saya, resikonya itu 100%. Mungkin bisa injek, bisa nambah, bisa top up. Karena banyak beberapa mungkin yang beranggapan bahwa
oh kalau saya bisnis konvensional perputaran uang saya lebih bagus, Ya, tergantung. cuan saya lebih gede. Nah Tergantung. itu kan Bapak kan apalagi kan pernah terjun di bisnis konvensional jualan elektronik, mungkin kan kira-kira mungkin perputarannya mungkin gimana? Apakah barang habis? Apa kan pasti kan Tergantung ya Pak. Kalau saya lihat di era saya kan buka di 1990-an lah. iya iya Hampir di tahun 2000. iya iya Saat itu ya memang semua masih konvensional. Iya. Jadi memang orang datang. iya. Harus datang. Kita menunggu bola ceritanya. Ya, orang harus datang. Orang mau beli Orang harus televisi, datang. orang harus datang. Iya iya. Nggak ada kayak zaman sekarang online, ada Tokopedia, ada Shopee, nggak Oh ada iya kan? iya benar-benar. Orang harus datang. Benar, Jadi toko itu memang menarik gitu loh. Iya. Tapi zaman sekarang, berapa banyak sih baru lihat berita berapa hari yang lalu Tanah Abang sepi. Karena Iya, orang iya. banyak live streaming. Bisnisnya kan? TikTok sekarang Pak ya. Iya, live streaming segala macam. Jadi benar, era itu sudah berubah. Cara cari duit itu semua udah berubah. Kita pun juga sebagai manusia ya harus mengikuti perkembangan zaman. Iya 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 iya. Iya iya. Jadi banyak faktor lah. Tinggal tergantung mana yang nyaman buat kita sih. Iya iya. Berarti tidak selamanya bahwa bisnis konvensional itu selalu lebih menguntungkan Pak ya. Karena mungkin pada saat kita terjun pertama kali kita kan langsung sebenarnya sudah rugi 100% Pak ya. Apalagi kan mungkin bagi yang suka kuliner ya, kita sewa tempat rumah makan ya pasti kan otomatis kan kita langsung Sewa tempat, bayar tempat dulu kan Pak. furnitur belum, gitu, banyak faktor. Oke oke. Tapi sedangkan di forex kan misalkan kita deposit 10 juta, Ya. ya udah duit 10 juta itu yang kita Iya, kelola, iya, iya. gitu, yang jadi aset kita untuk menjadikan 10 juta itu lebih. Iya, Itu iya. adalah sebuah tantangan kalau menurut saya. Tapi kan kalau elektronik itu biasanya kan orang jual kan bisa 20% 30% keuntungan Pak ya. Tergantung Pak. Oh bisa Kan kita kadang pengecer kurang bukan juga. distributor. Oh iya. Pengecer Benar, kita ambil dari distributor ya pasti pasti harganya lebih tinggi. Tapi kalau laku barangnya semua bisa, misalnya barang yang cepat laku bisa range keuntungan di angka segitu Pak ya? Range keuntungan kalau dulu yang saya alami di tahun pertama itu bisa 30% Pak. 30%. Sebulan. Ya. Tapi itu pun kalau nggak ada pegawai. Ya itu nggak- belum termasuk kos. Kita belum hitung biaya Iya, iya. biaya toko, kos Listrik karyawan dan segala sebagainya. macam belum. Iya iya Ya. iya. Paling jatuh-jatuhnya mungkin ya bisa jadi 10% bahkan di bawahnya. 15%. 15%. Itu pun kalau rame. Nah, Iya, gimana iya, kan iya. nggak konvensional nggak selalu rame. Nggak selalu ramai. Apalagi yang saya jual kan bukan kebutuhan pokok, Iya iya. hanya hobi gitu loh. Saya jual dulu PS ya Pak, bukannya TV. Iya, iya. Zaman dulu era-eranya rental PlayStation, Oh PlayStation. PlayStation 1. PlayStation 1. Waduh, Yes. sudah lama banget. itu, Lama Pak. banget. Itu memang lagi rame-ramenya gitu. Iya 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 iya. Oke oke. Nah, ini Pak ada yang menarik ini. Kadang kan orang menganggap bahwa trading forex itu sama dengan judi. Nah, itu yang menarik di sini. Mungkin sebenarnya kan kalau menurut saya sih sebenarnya tiap pandangan orang kan beda-beda Yes, Pak ya. betul. Karena kan ada orang yang menganggap bahwa ini judi ini bukan ya. Kalau mau diperdebatkan sih sebenarnya tidak akan ada habisnya Pak. Nggak ada habis. Karena kan saling berargumen. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah trading forex itu sama dengan judi gitu? Kalau pandangan saya ya kembali lagi ya, itu tergantung sama lah seperti Pak Alfa, tergantung perspektif orang. Iya, iya. Ya, ada orang yang bilang Pak kalau trading ini nginep itu nggak boleh. Jadi harus Iya, makanya iya. keluarlah yang namanya syariah, Syariah ya. free Iya, swap. iya, iya. Riba Pak ya, kalau menggunakan riba ya. free Iya, swap. Pokoknya dia boleh. Ini ada satu nasabah ya, kebetulan Iya. Muslim gitu, Muslimnya Iya, juga iya. kuat. Dia Iya. bilang nginep boleh, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, itu kan beda-beda lagi Pak Ya, ya. jadi aturan-aturannya. perspektifnya banyak gitu loh. Kita susah Banyak gitu banget. kalau Iya, bicara iya, begitu. iya, iya. Dari Bapak aja sendiri kalau Kalau dari saya pribadi ya karena ini bisnis ya, Iya. saya anggap tidak judi. bukan judi Pak ya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira kalau untuk pemula banget ini Pak, artinya betul-betul memang belum pernah mengenal trading sama sekali gitu. Ini lebih enak Pak. Lebih enak. Jadi artinya memang orang yang tadinya memang misalnya ya bisnis konvensional, nggak pernah mau sentuh namanya trading. Mungkin karena mendengar di luaran sana, apa namanya, oh trading itu loss itu kan. Ya sebenarnya sih semua usaha Pak ya, apalagi semua usaha, itu kan pasti selalu ada yang berhasil dan ada yang gagal Pak ya. Betul Pak ya? Betul. Dan kalau kita berbicara hukum probability,
yang berhasil itu pasti selalu lebih sedikit dibandingkan yang gagal, Pak ya. Dan yang berhasil biasanya diem, Pak. Yang gagal itu yang berkoar-koar. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar kalau mungkin dari bisnis mana kira-kira yang berhasilnya mungkin lebih banyak. Nah, itu saya juga penasaran sebenarnya, karena sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya, mungkin beda dengan pegawai, Pak ya. Kalau pegawai kan pasti kan kita terima gaji ya, berarti kan semuanya berhasil ya, karena kan pegawai ya. Tapi kalau kita berbicara bisnis, apalagi yang Bapak katakan tadi buka toko, kemudian beli franchise, nah itu kan hanya sebagian besar aja kan. Buktinya kan raksasa sebesar BlackBerry aja bisa tumbang, ya. Nokia pun yang sudah begitu legend pun bisa tumbang, ya. Jadi apa ya? Semua sebenarnya ditentukan dari bagaimana niat kita bisa mengembangkan inovasi, Pak. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira buat pemula-pemula nih, Pak, mungkin Bapak kan sebagai Head of Business Development untuk pengembangan edukasi, ya. Kira-kira untuk pemula yang memang belum pernah kenal trading sama sekali, ya, nggak tahu forex itu apa yang harus dilakukan sebelum mereka terjun, Pak? Nah, itu. Kalau saya ini selalu punya konsep ya. Konsep itu adalah tiga hal. Ya. Yang pertama harus pelajari dulu ilmunya. Ya. Tentunya Itu belajar penting. dulu ya. Kenapa sih kita harus belajar ilmu agar kita tidak tersesat? Ya. Karena banyak orang bertransaksi yang dimana selalu dibuat mindset atau diajarkan, wah harus lotnya besar agar profitnya besar. Iya. Tapi kan tidak diceritakan resikonya juga besar. Ya, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa dalam bisnis manapun itu ya high risk, high gain, Pak ya. Betul. Jadi kalau kita mau mendapatkan pendapatan yang tinggi, profit yang tinggi, pasti di balik itu tentunya ada Resiko yang besar. juga. Betul. Kalau kita mau menginginkan resiko yang kecil, maka pendapatan yang kita dapatkan juga pasti akan kecil ya. Nah, yang jadi PR-nya adalah bagaimana dengan resiko yang kecil tapi bisa mendapatkan profit yang lumayan lah. Nah, nggak besar lah, nggak boleh besar, tapi ini menarik, lumayan. Pak, ini menarik, ini harus kita kupas tuntas nanti ini. Jadi bagaimana dengan resiko yang kecil tapi minimal profitnya lumayan, Pak. Lah, lebih dari bunga bank lah. Itu lebih dari bunga bank, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Jadi, apakah trading forex itu adalah, kalau dari Bapak sebagai orang yang sudah berkecimpung sejak 2007, Pak ya, 2007 sudah 16 tahun. Apakah trading forex itu adalah jalan cepat, Pak, untuk jadi kaya? Tidak. Bisa menjadi jalan cepat menjadi kaya, bisa juga menjadi miskin. Ya, tentunya cepat jadi kaya, bisa cepat miskin juga, Pak ya. Iya. Jadi ya semua bisnis kita kan harus pelajari dari awal. Iya. Tujuannya apa? Tujuan agar knowledge kita itu mengenai bisnis tersebut itu mindsetnya benar. Oke. Ya. Tidak diajarkan untuk berspekulasi. Kembali lagi, kalau kita melakukan spekulasi ya mungkin bisa dikatakan trading itu haram. Iya. Karena berspekulasi. Iya. Tapi ada juga spekulasi yang memang kita udah paham. Iya. Kalau spekulasi kita nggak ngerti, ya mungkin jatuhnya ya gambling kan. Iya. Tapi kalau spekulasi kita paham, oke, tapi juga nggak boleh spekulasi terus. Ya, kalau saya sih segala sesuatu yang kita tidak tahu arahnya, kita sifatnya spekulasi, jangankan trading forex, mau buka restoran pun kalau kita tidak tahu arahnya, ya namanya judi, Pak. Betul. Cuma kan kembali ke pandangan orang kan beda-beda, Pak ya. Nah, gitu. Nah, oke, mungkin terakhir, Pak, kira-kira mungkin program dari Monex itu untuk bisa mengedukasi ya, kira-kira mungkin kita programnya seperti apa nanti, konsepnya gimana kira-kira? Dari Monex itu mau memberikan edukasi, bentuk kerjasamanya seperti apa? Oke, Nah, itu. dari sisi Monex ya, Monex ini menyiapkan beberapa fasilitas untuk diedukasi. Yang pertama bisa melalui aplikasi. Di aplikasi itu banyak video-video tentang edukasi, mulai dari psikologis trading, produk apa, pera apa yang cocok, mata uang apa yang cocok buat kita, itu semua ada di dalam satu
aplikasi. Ya, ya. Jadi mudah sekali untuk kita belajar. Ya. Yang kedua, setiap minggu ya, seminggu 2 kali ya, itu akan ada webinar. Seminggu 2 kali ya? Yes. Langsung dari Webinar Bapak tentang berarti ya? edukasi, bukan saya. Oh, ada bukan tim Bapak. edukatornya. Oke. Ya, jadi seminggu 2 kali itu ada webinar, yang dimana webinar itu mungkin mengupas tentang trading, Iya. mengupas tentang fundamental, berita-berita. Iya. Karena yang kita transaksikan kan mata uang sebuah negara. Iya. Mata uang sebuah negara itu berarti kan ada fundamental yang harus diikuti. Iya. Ya, karena trading Betul. ini ya kalau kita tradingnya pound sterling ya kita Iya. ikutin lah perkembangan ekonomi dari negara Inggris. Iya. Iya. Jadi itu ada semua tersedia, tapi kalau dari saya pribadi itu berbeda lagi, Pak. Karena selain saya head business development, ya saya juga seorang trader. Iya. Ya, yang dimana ya karena kita juga sudah lama di bisnis ini, kita juga mau mendapatkan income kan dari bisnis ini. Betul. Oke, berarti Bapak seorang trader ini pasti cuannya udah berlipat-lipat ini. Oke, jadi teman-teman nantikan video saya selanjutnya, dan bagi Anda yang suka dengan cuan ini, nantikan jika Anda yang ingin lebih tahu lebih dalam, nantikan video saya selanjutnya. Oke, sekian Pak Willy. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. sukses selalu Pak. Nanti kita akan nantikan video saya yang selanjutnya. Dan sekian dari saya. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang Anda ingin sampaikan ya. Anda ingin edukasi atau broker apa yang Anda ingin review. Anda ingin saya review, saya akan mereview broker tersebut dan menjelaskan secara mendetail. Oke, sekian dari saya. Nantikan video-video edukasi selanjutnya dan salam pakar broker forex.